Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Sejak sebelum menjadi raja, Kanjeng Panembahan Senopati adalah seorang prajurit yang tangguh dan perkasa. Sikapnya yang satria membuat kedudukannya sebagai senopati yang sangat dicintai oleh para bawahannya dan sangat disegani baik oleh kawan maupun lawan. Kanjeng Panembahan Senopati terkenal memiliki kesaktian yang luar biasa dan sangat pintar dalam menyusun siasat perang. Itulah sebabnya maka banyak raja dari negeri lain yang menyatakan takluk di bawah kekuasaan Mataram. Kesaktian Kanjeng Panembahan Senopati tidak hanya membuat kerajaan-kerajaan manusia menjadi takut, tetapi juga membuat gentar kerajaan-kerajaan makhluk halus yang ada di Pulau Jawa. Salah satu dari kesekian banyak kerajaan makhluk halus itu ada yang terletak di sekitar Segara Kidul. Kerajaan itu diperintah oleh seorang ratu atau raja perempuan yang bergelar Kanjeng Ratu Kidul. Oleh karena letaknya yang sangat dekat dengan pusat kerajaan Mataram, maka untuk menghindari agar jangan sampai kerajaannya hancur lebur bila bertentangan dengan Kanjeng Panembahan Senopati, maka Kanjeng Ratu Kidul berusaha menggabungkan kerajaannya dengan kerajaan Mataram. Suatu saat ketika Kanjeng Panembahan Senopati sedang mengasingkan diri di pantai selatan, Kanjeng Ratu Kidul menemuinya dengan menyamar menjadi manusia biasa dalam wujud seorang putri yang sangat cantik. Melihat kecantikan putri jelita yang datang menghampiri itu, Kanjeng Panembahan Senopati terpikat hatinya. Singkat cerita, Kanjeng Ratu Kidul lalu diperistri oleh Kanjeng Panembahan Senopati. Akibat dari perkawinannya dengan Kanjeng Ratu Kidul itu, maka kerajaan Mataram wilayahnya menjadi sangat luas, dan bukan hanya manusia saja, melainkan juga seluruh makhluk halus di wilayah Pulau Jawa dan sekitarnya menjadi takluk di bawah kekuasaan Kanjeng Panembahan Senopati. Dari perkawinannya dengan Kanjeng Ratu Kidul, Kanjeng Panembahan Senopati memiliki seorang putra yang dinamakannya Raden Ronggo. Oleh karena ia adalah anak dari dua orang yang sangat sakti, maka Raden Ronggo pun setelah besar menjadi seorang pemuda yang tampan dan terkenal sangat sakti. Tak ada seorang pun yang berani membantah kata-kata Raden Ronggo karena kesaktiannya dan juga karena dia adalah putra Kanjeng Panembahan Senopati, Raja Mataram. Menurut Bebet Tanah Jawi, Raden Rangga adalah anak kedua putra ke-1 Panembahan Senopati. Pemuda ini sangat sakti, kuat, tidak pernah takut kepada siapapun. Namun watak Raden Rangga cepat sekali marah. Jika sudah marah, gampang sekali memukul siapapun. Suatu ketika, seorang pendekar pilih tanding dari Banten datang untuk menantang adu kesaktian Panembahan Senopati, sang ayah yang juga pendiri dinasti Mataram. Raden Rangga tahu kedatangan pendekar Banten ini dan meminta pada Panembahan Senopati agar dirinya yang menghadapi tantangan tersebut. Permintaan dari sang anak pun dituruti sekaligus untuk mengetahui sampai di mana
hebat ilmu kesaktian Raden Rangga. Adu kekuatan pun terjadi antara Raden Rangga dengan pendekar Banten, mulai menggunakan tenaga biasa hingga tenaga dalam tingkat tinggi. Akhirnya dengan pukulan tenaga dalam, sang pendekar Banten tewas berkalang tanah. Pernah suatu ketika datang serombongan pengamen. Mereka memiliki keahlian macam-macam seperti sulap, sihir, memukul orang dengan rotan, main pedang, orang tidur dijatuhi batu besar sebesar gajah, dan lain-lain. Ketika orang-orang yang menyaksikan dengan kagumnya, tiba-tiba Raden Ronggo menyeruak maju. Dia berpakaian seperti layaknya orang kebanyakan di Mataram. Raden Rangga maju ke depan menuju pemimpin rombongan pengamen dan berkata, "Kang, saya ikut main. Saya akan merentangkan tangan. 5 orang di sebelah kanan dan 5 orang di sebelah kiri menarik tangan saya. Kalau kalian berhasil menarikku, saya beri upah uang yang besar." Tantangan Raden Ronggo dengan gagah dan berani. Pemimpin rombongan pengamen penasaran akan kesombongan anak muda itu. Kemudian menyuruh 10 orang pengikutnya untuk menarik kedua tangan Raden Ronggo, masing-masing 5 orang. Ternyata Raden Ronggo benar-benar memiliki tenaga yang ampuh. Meskipun ditarik 5 orang dari kanan dan kiri, tubuhnya tak bergeming. 2 orang yang ikut menarik tiba-tiba merasa dipermainkan. Keduanya ingin memukul Raden Ronggo, lalu oleh Raden Ronggo kedua orang itu dibanting ke tanah. Pemimpin rombongan pun gusar. Para penonton kaget setengah mati. Raden Ronggo ikut terbahak-bahak dengan sombongnya. Orang-orang lalu tahu bahwa itu adalah Raden Ronggo, putra Panembahan Senopati. Mengetahui siapa anak muda yang perkasa itu, semua orang diam. Satu persatu menyingkir. Kelakuan putranya itu sampai ke telinga sang raja. Ayahnya Panembahan Senopati kurang berkenan atas kelakuan Raden Rangga tersebut. Lalu Raden Sutawijaya pun menasehati putra pertamanya itu agar jangan sering pamer kesaktian. Karena di atas langit masih ada langit. Panembahan Senopati lalu menguji Raden Rangga untuk mematahkan jari telunjuknya. Raden Rangga pun menerima tantangan ayahnya itu. Akhirnya dengan sekuat tenaga dia coba mematahkan telunjuk jarinya. Namun walau sudah berusaha sekuat tenaga, tidak bisa atau sia-sia. Bahkan sekali hentak oleh sang ayah, Raden Rangga terlempar cukup jauh. Raden Rangga sangat malu dilihat orang banyak. Dia lalu segera pergi, malu dilihat orang banyak sebagai pecundang. Lalu Panembahan Senopati memerintahkan seorang prajurit pilih tanding untuk menyusul Raden Rangga. Setelah ketemu dan diminta kembali, Raden Rangga marah dan prajurit pilihan itu pun ditendang hingga tewas. Kemudian Raden Rangga pergi ke Pati mengunjungi pamannya, Adipati Wasis Wijaya Kusuma. Ketika sampai di tempat itu, Adipati sedang duduk di balai Kademangan. Ketika melihat Raden Rangga, dia pun melambaikan tangan memanggilnya. Raden Rangga langsung berjalan ke arah pamannya. Batu besar yang ada di depannya ditabrak begitu saja. Batu pun hancur berkeping-keping, bikin geger orang yang melihat kejadian tersebut. Berapa lama Raden Rangga berada di tempat pamannya, terlihat kelakuan baik.
Namun tidak lama kemudian kelakuan buruknya kumat lagi. Dia mulai pamer kesaktian. Satu hari dibawa pedang ke alun-alun dan menusukkan pedang itu ke tubuhnya. Pedang itu hancur berkeping-keping. Kemudian dia cekal baju seorang prajurit dan bertanya kepadanya, "Cepat tunjukkan kepadaku siapa yang paling sakti di pati ini. Jika tidak mau sebutkan, kubunuh kau." Dengan ketakutan, prajurit itu menunjuk seorang petapa di hutan di Kadipaten Pati. Bukan Raden Ronggo kalau tidak coba melabrak petapa sakti itu. Diseranglah sang petapa itu, namun sang petapa hanya terdiam dan tidak menangkis. Akhirnya petapa itu tewas terkena pukulan Raden Rangga yang terkenal dahsyat. "Terima kasih Raden, engkau telah menghantarkan aku menghadap ke Tuhan yang Maha Kuasa. Namun engkau perlu diberi pelajaran, yaitu kelak engkau akan menemui kematian dibelit ular besar," ujar petapa itu sebelum meregang nyawanya. Raden Ronggo pun lalu kembali ke Mataram. Sampai di Mataram, Panembahan Senopati memerintahkan dia untuk segera berguru ke Ki Juru Martani. Sambil ngeloyor pergi, Raden Ronggo bertanya dalam hati, "Aku ini sudah sakti, kenapa masih disuruh berguru kepada Eyang Juru Martani? Apa masih harus aku pelajari?" tanya Raden Rangga dalam hatinya. Sambil menunggu Ki Juru Martani yang sedang sholat zuhur, Raden Rangga iseng menusuk-nusukkan jari ke batu ubin di tempat dia menunggu. Ubin batu pualam itu pun berlubang-lubang, seperti layaknya terbuat tanah. Lihat, Ki Juru Martani kaget melihat ulah Raden Ronggo itu. Dia pun berkata, "Hai Ronggo, ubin yang kamu tusuk-tusuk itu apa tidak keras?" Dan seketika ubin itu menjadi keras sehingga tusukan jari-jari Raden Ronggo tidak bisa membuat lubang lagi. Raden Ronggo pun berkata dalam hati, "Benar apa yang dikatakan ayahku, kesaktian Eyang ini melebihi dariku." Dia pun mau menimba ilmu di situ dan semakin sakti. Ketika pulang ke Mataram, di tengah perjalanan di desa Patalan, dia bertemu seekor ular yang sangat ganas yang suka menelan orang. Terjadilah pertarungan antara Raden Rangga dengan ular tersebut. Ular itu langsung membelit tubuh Raden Ronggo, lalu mematuk dan menggigitnya. Setelah bertarung mati-matian, akhirnya ular besar itu bisa dikalahkan dan mati. Walau terluka gigitan ular, Raden Rangga bisa pulang ke Mataram. Sesampainya di Mataram, dia pun jatuh sakit, sepertinya akibat bisa dan gigitan ular tersebut. Akhirnya Raden Rangga pun meninggal, persis seperti sumpah petapa sakti yang dibunuhnya ketika di Pati. Meski demikian, ada versi lain yang mengisahkan Raden Rangga dimakamkan di Nitikan, Yogyakarta. Selain misteri makam Raden Ronggo, kisah ular besar yang menggigit dan menyebabkan kematiannya juga masih jadi misteri. Ada yang mengisahkan ular itu berasal dari Laut Selatan. Kisah itu muncul karena cerita tentang ibunda Raden Ronggo yang konon merupakan Ratu Pantai Selatan. Ada juga cerita berbeda tentang ibunda Raden Ronggo yang merupakan seorang putri boyongan yang dititipkan kepada Danang Sutawijaya. Dari situ, Danang Sutawijaya yang merupakan nama muda dari Panembahan Senopati tertarik dengan sang putri.
Cerita meninggalnya Raden Ronggo misterius karena ada kisah yang menyebutkan dia sengaja dihilangkan karena dianggap berbahaya.